Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Makfira Salim, mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Taiwan dalam memperoleh status pengamat di World Health Assembly pada masa pandemi COVID-19. Sejak dikeluarkannya resolusi PBB nomor 2758 pada tahun 1971, Taiwan kehilangan kursi di PBB dan semua badan internasional di bawah PBB. Taiwan pun perlahan mulai mengalami isolasi diplomatik, di mana negara-negara lain di dunia secara berangsur-angsur beralih mengakui kedaulatan Tiongkok, sehingga peran Taiwan dalam dunia internasional menjadi terbatas. Salah satu cara Taiwan dalam melawan isolasi diplomatik yang dialaminya adalah dengan mencoba bergabung kembali dalam organisasi internasional, salah satunya WHO. Upaya Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO telah berlangsung sejak tahun 1997. Secara khusus, upaya Taiwan ini ditujukan untuk mendapatkan status pengamat di WHA karena sangat kecil kemungkinan Taiwan untuk menjadi anggota WHO. Namun, upaya ini terus ditentang oleh pemerintah Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya di bawah prinsip Satu Tiongkok atau One China Principle. Baru pada tahun 2009, Taiwan berkesempatan untuk menjadi pengamat di WHA menggunakan nama Chinese Taipei saat hubungan lintas selat menghangat di bawah pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou. Hanya berlangsung selama 7 tahun, keikutsertaan Taiwan dalam WHA harus terhenti di tahun 2017. Hal ini disinyalir karena Presiden terpilih Taiwan yaitu Tsai Ing-wen menolak untuk mengakui konsensus 1992 terkait One China Principle. Tiongkok bersikeras bahwa untuk berpartisipasi di WHA, Taiwan harus mematuhi konsensus 1992, sedangkan pemerintah Taiwan kukuh atas pendiriannya bahwa hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratislah yang berhak mewakili masyarakat Taiwan di dunia internasional. Meski tak membuahkan hasil, pemerintah Taiwan menyatakan akan terus berupaya untuk mengikuti kembali rapat umum tahunan WHO tersebut. Hingga pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 merebak, Taiwan tetap tak kunjung dapat berpartisipasi dalam WHA. Namun, pandemi COVID-19 ini rupanya memberikan momentum pada Taiwan untuk mempromosikan upayanya dalam berpartisipasi di WHA. Memiliki letak geografis yang relatif dekat dengan Tiongkok, pusat awal penyebaran pandemi, Taiwan diperkirakan akan memiliki dampak pandemi yang parah. Namun, Taiwan berhasil membalikan perkiraan tersebut. Taiwan sukses mengendalikan pandemi COVID-19 meski bukan anggota WHO. Kesuksesan Taiwan mendapatkan pujian, Taiwan bahkan dijadikan role model oleh negara lain. Hal ini meningkatkan citra Taiwan di mata internasional. Dukungan atas partisipasi Taiwan dalam WHA pun menguat seiring meningkatnya citra positif Taiwan. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji bagaimana Taiwan memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan dukungan atas kepentingannya untuk ikut serta di WHA, sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana upaya Taiwan untuk mendapatkan status pengamat dalam World Health Assembly di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Taiwan untuk memperoleh dukungan dalam mendapatkan status pengamat di WHA pada masa pandemi COVID-19. Diharapkan agar penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai isu pandemi dalam hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya seputar isu Asia Timur, khususnya Taiwan. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Kemudian dalam menganalisis fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan konsep pemanfaatan diplomasi publik di masa krisis oleh Eva Karin Olson. Konsep ini memiliki 3 indikator, antara lain yang pertama sense making, yaitu proses memahami krisis yang terjadi untuk menentukan respon yang tepat, kemudian networking, yaitu aktivitas membangun kemitraan melalui berbagai bentuk kerjasama untuk mencapai kepentingan, dan yang terakhir adalah message strategis, yaitu strategi komunikasi, bagaimana agar pesan terkait kepentingan tersebut dapat tersampaikan secara tepat. Kemudian metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini. Ruang internasional dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan hubungan internasional seperti partisipasi dalam organisasi internasional ataupun pengakuan diplomatik dari negara lain. Pembahasan mengenai ruang internasional Taiwan dapat ditilik dari sejarah keterasingan Taiwan dalam dunia internasional. Setelah kekalahan kelompok nasionalis terhadap kelompok komunis dalam Perang Saudara di Tiongkok, Chiang Kai-shek bersama jutaan pengungsi dari daratan Tiongkok pindah menuju Pulau Taiwan dan membentuk pemerintahan sendiri yang diklaim berbeda dengan pemerintahan yang ada di Beijing. Kelompok komunis lantas mendeklarasikan berdirinya People Republic of China atau PRC.
Segera setelah berdirinya PRC, pemerintahan Tiongkok lantas membuat narasi mengenai prinsip satu Tiongkok atau yang lebih akrab dikenal sebagai One China Principle, di mana hanya ada satu Tiongkok di dunia ini dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Prinsip ini kemudian diimplementasikan menjadi One China Policy bagi negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Konsekuensinya, negara-negara di dunia hanya boleh memiliki hubungan diplomatik dengan salah satu, apakah dengan Tiongkok ataupun dengan Taiwan, tidak bisa dengan keduanya. Mayoritas negara di dunia lebih memilih untuk mengakui kedaulatan Tiongkok, menyisakan hanya 14 negara di tahun 2022 ini yang mengakui kedaulatan Taiwan. Partisipasi dalam organisasi internasional juga terhambat karena konsekuensi pengakuan One China Principle yang membuat negara-negara dan aktor internasional tidak dapat mendukung permohonan Taiwan untuk bergabung dengan organisasi internasional, karena hal tersebut ditentang oleh Tiongkok. Kehadiran Taiwan dalam organisasi internasional dianggap sudah diwakili oleh Tiongkok. Klaim Tiongkok ini kemudian diperkuat oleh resolusi PBB tahun 1971 yang mengakui bahwa PRC merupakan satu-satunya perwakilan Tiongkok di seluruh badan PBB. Dampaknya, ruang internasional Taiwan semakin menyusut sehingga Taiwan terisolasi secara diplomatik. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Taiwan dalam mengejar ruang internasional. Sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri isolasi diplomatik dalam organisasi antar pemerintah pada tahun 1997, pemerintah Taiwan mulai memfokuskan agenda pencarian ruang internasionalnya pada WHO. Lebih spesifik lagi sebagai pengamat di WHA. WHA merupakan badan pembuat keputusan tertinggi WHO. Setiap tahunnya, WHA menyelenggarakan rapat umum yang dihadiri oleh seluruh negara anggota, termasuk juga anggota asosiasi dan pengamat. Dalam konstitusi WHO, sebenarnya tidak disebutkan keanggotaan sebagai pengamat, seperti pengamat pada organisasi internasional lainnya. Namun, konstitusi WHO menyuratkan bahwa entitas internasional yang bukan negara anggota WHO dapat menghadiri rapat tahunan WHA sebagai pengamat lewat persetujuan mayoritas negara anggota, ataupun melalui undangan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal. Diketahui bahwa terdapat 3 motif mengapa Taiwan memilih untuk mengejar status pengamat ini. Yang pertama adalah motif internasional, di mana partisipasi dalam WHA yang notabene-nya merupakan bagian dari WHO, salah satu badan PBB, dapat meningkatkan status internasionalnya, yang pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan atas keanggotaan Taiwan di PBB. Jadi sebenarnya pengamat di WHA bukanlah tujuan utama Taiwan. Yang kedua adalah motif fungsional, di mana Taiwan beralasan bahwa keinginannya untuk berpartisipasi dalam WHA bertujuan untuk melindungi kesehatan 23 juta rakyatnya. Meski awalnya bukan menjadi motif utama, namun argumen inilah yang kerap digunakan oleh Taiwan sebagai upaya dalam menggalang dukungan untuk statusnya. Yang ketiga adalah motif domestik, di mana pemerintah Taiwan menggunakan kampanye pencarian status pengamat Taiwan ini sebagai alat untuk mendulang dukungan dalam pemilu. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan publik atas partisipasi Taiwan dalam organisasi yang berkaitan dengan kesehatan. Dari tahun ke tahun, One China Principle telah menjadi hambatan terbesar Taiwan dalam memperoleh status pengamat ini. Tiongkok mengklaim bahwa partisipasi Taiwan dalam WHO tidaklah diperlukan, mengingat keanggotaan Taiwan telah diwakilkan oleh Tiongkok. Dalam menghadapi ini, sejak tahun 1997, pemerintah Taiwan telah melakukan berbagai upaya, termasuk mencoba untuk bergabung dengan menggunakan nama lain seperti entitas kesehatan dan sebagainya. Namun, tak sekalipun upaya Taiwan ini membuahkan hasil. Baru pada saat masa pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou, Taiwan berhasil menikmati hak sebagai pengamat di WHA menggunakan nama Chinese Taipei. Keberhasilan ini terjadi berkat menghangatnya hubungan lintas selat pada saat itu. Namun Taiwan tak lagi menerima undangan untuk mengikuti WHA saat Tsai Ing-wen menjabat, dikarenakan presiden terpilih Taiwan tersebut dituding tidak mematuhi konsensus 1992. Hingga keberhasilan Taiwan dalam menangani pandemi COVID-19 di tahun 2020 meski tersisihkan dari keanggotaan WHO mencuri perhatian internasional. Pembahasan dalam bab ini akan dijelaskan melalui kerangka konseptual yang sebelumnya telah dijabarkan. Indikator pertama adalah make sense of event. Di masa krisis, pemahaman terhadap krisis diperlukan untuk menentukan respon yang tepat. Dalam kasus Taiwan, pada awalnya Taiwan dipercaya akan mengalami dampak pandemi yang cukup parah mengingat kedekatan geografis serta padatnya lalu lintas pertukaran manusia antara Taiwan dengan pusat penyebaran pandemi. Namun, Taiwan berhasil membalikkan dugaan tersebut dengan menjadi salah satu juara dalam pandemi COVID-19 ini. Kesuksesan Taiwan dalam menangani penyebaran virus di wilayahnya terjadi berkat tepatnya respon pemerintah atas situasi krisis yang terjadi. Kesuksesan Taiwan ini kemudian membuat Taiwan memperoleh reputasi yang baik di mata internasional. Selanjutnya, setelah berhasil mengendalikan virus di wilayahnya, Taiwan berusaha untuk menjalin kerjasama dengan negara lain melalui pemberian bantuan kemanusiaan, kegiatan berbagi informasi terkait pandemi, serta memanfaatkan platform digital. Salah satu komoditas utama selama pandemi COVID-19 adalah masker medis. Meski awalnya sempat melarang ekspor masker karena keterbatasan produksi, namun Taiwan berupaya untuk meningkatkan produksi maskernya hingga menjadi produsen masker terbesar kedua di dunia. Pada 1 April 2020, pemerintah Taiwan mulai melakukan ekspor masker besar-besaran pada negara lain. Lebih dari 51 juta masker telah didonasikan hingga pertengahan tahun 2020. Tak terbatas pada masker, selama pandemi, Taiwan telah menyumbangkan berbagai peralatan medis yang dibutuhkan dalam memerangi pandemi COVID-19. Bantuan dari Taiwan telah diterima oleh lebih dari 80 negara. Tak hanya mengirimkan bantuan berupa peralatan medis, Taiwan juga mengirimkan bantuan berupa
personel kesehatan ke beberapa negara seperti Eswatini dan Somaliland untuk membantu pengendalian dan pencegahan COVID-19 di sana dengan cara melatih petugas kesehatan di negara tujuan. Kemudian Taiwan secara aktif bertukar informasi mengenai penanganan COVID-19 dengan ahli kesehatan masyarakat global melalui berbagai forum pertemuan virtual. Kegiatan berbagi informasi terkait pandemi yang dilakukan oleh Taiwan telah menunjukkan bahwa meskipun terkucilkan dari keanggotaan berbagai organisasi internasional, Taiwan tetap berupaya untuk membantu negara lain lewat keahlian yang dimilikinya. Taiwan diketahui juga memperluas upaya diplomasinya ke ranah digital. Upaya ini dilakukan melalui situs web Global Anti-COVID-19 Pavilion, super platform yang menyediakan segala kebutuhan informasi dan layanan terkait pandemi COVID-19 dari Taiwan, sekaligus berperan sebagai toko serba ada yang menghubungkan pemasok peralatan dan kesehatan masyarakat Taiwan. Indikator terakhir yaitu Crafting Message and Communication atau message strategis mengenai strategi penyampaian pesan. Pemerintah Taiwan telah menekankan pentingnya partisipasi Taiwan dalam WHA melalui sejumlah upaya yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Kampanye Taiwan Can Help yang telah digunakan dalam mempromosikan partisipasi Taiwan di WHA sejak 2018 kini semakin gencar dilakukan sebagai strategi penyampaian pesan kepentingan Taiwan. Pesan tersebut disampaikan secara positif melalui kesuksesan Taiwan dalam mengontrol pandemi hingga menjadi contoh bagi negara-negara lain serta pemberian bantuan yang memperlihatkan komitmen Taiwan akan isu kesehatan. Upaya penyampaian pesan ini turut dilakukan melalui media massa lewat lembaga berita nasional seperti Fokus Taiwan, Taiwan Panorama, dan Taiwan Today, hingga berbagai surat kabar internasional. Selain itu, kampanye media sosial lewat tagar Taiwan Can Help juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik akan kemampuan Taiwan untuk membantu serta keinginan Taiwan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan global. Upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Taiwan di masa pandemi telah berdampak pada meningkatnya dukungan atas partisipasi Taiwan dalam WHA di tahun 2020 hingga 2021. Pemerintah Taiwan menyatakan bahwa dalam rentang waktu ini, Taiwan memperoleh dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain dukungan-dukungan dari negara-negara sekutu diplomatik serta like-minded countries, terlihat adanya dukungan baru yang datang dari negara-negara yang merasa terbantu akan kontribusi Taiwan selama pandemi COVID-19. Meskipun hingga tahun 2021, Taiwan belum berhasil untuk kembali diundang dalam rapat tahunan WHA, tingginya dukungan yang diterima Taiwan di masa pandemi COVID-19 ini membuktikan fakta bahwa komunitas internasional mengakui legitimasi partisipasi Taiwan di WHO, sehingga bukan hal yang mustahil apabila di masa mendatang Taiwan berhasil mendapatkan kembali status pengamatnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Taiwan telah melakukan diplomasi publik selama pandemi COVID-19 sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan atas status pengamatnya di WHA, melalui Make Sense of Event yang membuat Taiwan berhasil menangani pandemi di wilayahnya sehingga mendapatkan pujian dari banyak negara, kemudian networking atau kerjasama melalui pemberian bantuan, kemudian kegiatan berbagi informasi terkait pandemi, serta pemanfaatan platform digital dan melalui message strategis yang menekankan akan pentingnya partisipasi Taiwan dalam WHA. Upaya yang dilakukan Taiwan ini terbukti meningkatkan citra positifnya di mata internasional sekaligus pemahaman publik asing akan kepentingan Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA. Hal ini terlihat dari meningkatnya dukungan internasional akan partisipasi Taiwan di WHA selama tahun 2020 hingga 2021. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.